Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam mata pelajaran produk pastry dan bakery. Kali ini kita akan belajar menghitung, ya, bagaimana caranya menghitung biaya bahan atau food cost dari suatu produk pastry. Oke, yang pertama harus kita siapkan adalah resep dari produk yang akan kita hitung. Ya, di sini Ibu mengambil contoh Swiss roll atau bolu-bolu. Jadi kita harus tahu dulu ingredients atau bahan-bahan yang digunakan apa saja, lalu quantity atau berat yang digunakan dalam satu resep tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel, ya. Tabel itu kita isi dengan ingredients atau nama-nama bahan yang kita gunakan, lalu spesifikasi bahan tersebut, ya, lalu amount atau jumlah yang kita gunakan dalam resep, ya. Lalu unit. Unit ini kita isi dengan unit yang kita gunakan pada saat berbelanja bahan tersebut. Ya, lalu price per unit atau harga per unit bahan pada saat berbelanja, dan yang terakhir kita tulis dengan kolom amount harga, artinya harga yang harus kita bayarkan dengan kuantiti bahan yang kita gunakan. Contoh di sini shop flour, ya, spesifikasinya adalah low protein, ya, karena untuk membuat Swiss roll kita membutuhkan tepung terigu yang rendah protein. Lalu tadi di resep tepung terigu itu adalah 40 gram. Nah, 40 gram ini kita konversikan ke dalam unit pada saat kita berbelanja tepung terigu, ya. Jadi kalau 40 gram itu sama dengan 0,04 kg. Lalu harganya, harga per kilogram terkini dari tepung terigu itu 10.500. Nah, di kolom terakhir kita tulis hasil perkalian dari 0,04 kg dikali 10.500, maka didapatkan Rp420. Begitu seterusnya untuk bahan-bahan yang lain. Ya, jadi semua bahan yang ada dalam resep itu kita tulis di sini, ya. Lalu terakhir kita total, ya, berapa kebutuhan biaya untuk satu resep tersebut. Baik, selanjutnya kita akan menghitung total biaya bahan habis atau raw material. Nah, untuk mengetahui total biaya bahan habis, kita harus menghitung biaya bahan bakar yang dihabiskan untuk mengolah satu resep Swiss roll tadi. Ya, ketentuannya adalah 10% dikali biaya bahan habis raw material yang tadi sudah kita total. Jadi kalau dihitung 10% dikali Rp10.435, maka didapatkan biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan adalah Rp1.043,5. Ya, jadi total biaya bahan habis yang harus dikeluarkan itu adalah biaya raw material ditambah biaya bahan bakar. Ya, totalnya adalah Rp11.478,5. Selanjutnya kita akan menghitung harga jual dari satu resep Swiss roll. Yang pertama tadi sudah kita dapatkan total raw material yaitu Rp11.478,5. Nah, yang kedua kita harus tentukan dulu direct labor, ya. Jadi direct labor ketentuannya adalah 25% dikali total raw material. Jadi 25% dikali 11.478,5 didapatkan 2.869,625. Lalu yang ketiga, kita harus hitung factory overhead. Di sini ketentuannya adalah 10%. Ya, dikalikan total raw material didapatkan 1.147,85. Lalu kita keluarkan juga penyusutan alat, ya, sebesar 5%. Mengapa harus dikeluarkan? Karena alat-alat yang kita gunakan suatu saat pasti akan rusak. Jadi kita harus keluarkan juga biaya penyusutan alat. Ya, jadi 5% dikali total raw material didapatkan Rp573,925.
Selanjutnya kita akan hitung cost of good material atau dikenal dengan istilah COGM. Ya. Untuk mendapatkan COGM, kita harus jumlahkan dulu total raw material, direct labor atau upah buruh, ditambah factory overhead, dan penyusunan alat yang tadi sudah kita hitung. Jadi, totalnya ini dijumlahkan, didapatkan hasil Rp16.069,9. Langkah selanjutnya kita akan tentukan keuntungan atau assume profit dan sales price. Jadi untuk mendapatkan assume profit, kita tentukan dulu berapa persen keuntungan yang akan kita dapatkan. Ya, contohnya di sini adalah 50%. Ya, 50% ini dikalikan dengan COGM. Ya, didapatkan hasil Rp8.034,95. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan harga jual per unit atau sales price per resep Swiss roll, yaitu COGM ditambah assume profit. Ya, didapatkan hasil Rp24.104,85. Selanjutnya, kita akan menentukan perhitungan pajak atau tax. Ya, mengapa ini perlu diperhitungkan? Ya, karena untuk skala restoran, tentu saja pajak dari setiap produk yang kita jual itu harus dibayarkan. Bagaimana cara perhitungannya? Ya. Pertama, tadi kita sudah dapatkan sales price. Nah, dari sales price ini kita kalikan dengan 21%. Dari mana 21% ini? Ini adalah sesuai dengan peraturan dari Dirjen Pajak ya atau pajak restoran yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 10% pajak daerah ditambah 11% service. Jadi, total sales price dikalikan dengan 21%. Mendapatkan tax yang harus dikeluarkan oleh pembeli adalah Rp5.062,02. Nah, langkah terakhir kita akan hitung sales price after tax atau harga jual setelah ditambahkan pajak. Jadi, harga jual sebelum pajak itu Rp24.104,85, ditambahkan pajak yang 21%, yaitu Rp5.062,02. Jadi didapatkan hasil harga jual setelah ditambahkan pajak, yaitu Rp29.166,87. Ini bisa dibulatkan ke atas, sehingga sales price after tax dari Swiss roll adalah Rp29.200.